Di mana di mana Ira Kudus? Tenang. Tarik nafas. Bisa dua. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, gini. Ketika kami berseru, kalau ngomong nggak bisa lurus ini bahasa Indonesianya. Silakan, Erik Rangkum. Bahas apa? Bahas apa? Saya mau ini. Sekali saya kalau dengar cara kamu ngomong itu loh, heran ya. Enggak, kenapa kamu bahasa Indonesia tidak bisa lurus? Kenapa? Gimana, Erik Rangkum? Apa yang mau Anda bahas? Ngomong pelan-pelan. Gaya ngomong saya itu agak cepat gitu. Gaya ngomong saya itu agak cepat. Tapi logat bahasa daerahmu kental sekali. Artinya dalam kehidupan sehari-hari tidak berbahasa Indonesia ya. Iya betul. Betul, pakai bahasa. Bahasa apa itu, Bang Erik? Bahasa Bangka, bahasa Melayu. Apa itu? Bahasa apa? Banjar. Nah, kami kan Bangka Belitung. Oh, kupikir dari Kalimantan selama ini. Oh, Bangka Belitung. Oke. Dari Bangka Belitung. Oke. Apa kabar Bangka Belitung ya? Oke. Gimana Erik Rangkum? Apa yang mau Anda sampaikan? Gimana? Saya ingin boleh bertanya nggak? Silakan. Begini Edis ya. Sebelum Paulus ketemu dengan Tuhan, di mana itu ya? Yang ada sinar putih itu. Di Kejadian 9 ayat 5, Kejadian para Rasul 9 ayat 5 itu. Karena ada tanda. Inilah makanya saya malas ngomong sama Erik. Paulus bertanya. Menyusun pertanyaan saja sudah ngalu. Gini, Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, di mana itu? Di mana itu? Di Kejadian ini nggak ada. Di mana ada Paulus di Kejadian itu? Di mana? Kejadian para Rasul. Kejadian para Rasul itu apa lagi? Aduh, Erik. Tadi saya sebutkan ya. Paulus bertanya. Siapakah engkau Tuhan gitu kan? Erik, Tuhan, dengar sebentar, Erik. Dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Gini. Kenapa? Tahu nggak apa sebabnya saya jarang bahas Bible dengan orang Islam? Tahu nggak sebabnya apa? Nggak tahu. Karena bagaimana mungkin saya mau bahas Bible dengan orang yang pegang Bible saja seumur hidup nggak pernah. Ini sama saja, dengarkan saya ngomong dulu, dengarkan. Saya punya tetangga umurnya 7 tahun, orang Kristen misal. Saya punya tetangga, anak tetangga umur 7 tahun orang Kristen, nggak pernah pegang Quran. Sentuh Quran nggak pernah boro-boro baca isinya. Mau nggak kamu berdiskusi sama dia soal Al-Quran, mendebat dia soal Al-Quran? Nggak mau, karena kamu akan membenturkan kepala kamu ke dinding sama saja. Saya jarang mau membahas Bible dengan orang yang dia sendiri nggak pernah baca Bible. Sentuh aja nggak pernah. Anda bilang Paulus di Kejadian, apa itu? Maaf kalau salah kisah para Rasul 9 ayat 5 itu. Apa di situ yang Anda baca? Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan tadi, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Itu kan Di mana? Coba bacakan ayatnya. Kisah Tidaklah demikian. Setuju? Lalu bagaimana kata-katanya? Nah, itu makanya saya bilang. Saya kan sudah pernah bilang berkali-kali. Ini terus-menerus saya bilang. Kata kurios itu bahasa Indonesianya sebenarnya tidak ada. Tidak ada bahasa Indonesia yang tepat untuk menerjemahkan kata kurios itu. Tapi dalam bahasa Jawa ada. Itu bahasa Jawanya adalah kata Gusti. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Atau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Kata itu adalah sebuah kata yang ditujukan untuk menyapa sesuatu yang dihormati atau sesuatu yang dianggapnya berkuasa. Sesuatu panggilan kehormatan.
Nah, di dalam Al-Quran, kata kurios itu kata yang sepadan dengan kata Rob. Nah, jadi ketika Anda membaca bahasa aslinya, maka itu tidak lucu. Loh, sebelumnya kan dia nggak pernah ketemu, kok dia tahu itu Tuhan. Itu sebenarnya panggilan kehormatan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, saya cek bahasa Inggrisnya ya, kita cek bahasa Inggrisnya. Nih, Kisah Para Rasul pasal yang kelima, Sabda Mobile. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, berapa tadi? Pasal kelima? 9 ayat 5. Oh 9, pasal 9 ayat 5. Baik, nih ya. Kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Makanya kalau umat terjemahan ini kayak begini. Nih. Baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang kelima nih. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini dalam terjemahan lama, siapakah engkau Tuhan? Ini Tuhan ini kata yang sama ini sebenarnya. Cuman sekarang orang-orang awam menganggapnya itu beda. Nah, makanya banyak orang jadi goblok gara-gara itu. Nah, nih. Kita lihat bahasa-bahasa lain ya. Nih, bahasa-bahasa lain. Kita cek misalnya bahasa Jawa. Sebentar. Nih, kalau dalam bahasa Jawa itu lebih mudah dipahami. Makanya nggak bingung. Nih ya, bahasa Jawa sebentar. Kupang, Amaya. Sebentar kita lihat yang Jawa ya, Jawa. Bentar. Ini bahasa Gorontalo, Makassar. Siapa lagi nih ya? Bali, Madura. Nah ini. Kalau bahasa Madura ini gampang nih ya. Nih. Nih bahasa Sunda, saha juragan teh. Nah itu kan Saur Paulus. Nih, bentar nih. Nih ini bahasa Jawa nih. Panjenengan menikah sinten Gusti. Tuh, kata Gusti ini sebenarnya kata sapaan kalau dalam bahasa Jawa, memanggil yang di langit dengan kata Gusti. Memanggil orang terhormat yang duduk di singgasana raja juga Gusti. Jadi tidak heran. Nah kalau kamu memahaminya dengan bahasa yang dimaksud oleh Paulus. Di dalam bahasa aslinya, nah dalam bahasa Inggris itu bunyinya begini. Nih. Who are you, Lord? Nih, kata Lord ini kita ini nih. Kurios nih, bahasa aslinya itu kurios. Lord, Master. Nggak heran kalau orang Inggris manggil orang terhormat itu my Lord. Malah ketawa-ketawa. Ini bahasa Arabnya ini adalah Rob. Dan Muhammad itu Rob kalian. Malah ketawa-ketawa dia saudara-saudara. Habis sobatnya. Edis. Balik dulu kamera saya. Sebentar. Apakah kamu sudah menerima penjelasan saya? Saya terima, oke. Ini lebih lucu lagi, Edis. Jangan ke lain-lain dulu. Jangan ke lain-lain dulu. Sebentar. Iya. Kamu kan dengar. Kamu sudah bertanya, sudah saya jawab. Dan kamu sudah menerima jawaban saya. Tapi nggak sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Tadi sudah menerima, sekarang nggak sesuai. Saya terima. Oke, sebentar. Gini. Apakah kamu setuju bahwa kata Lord, kata Kurios, kata Gusti itu bisa ditujukan kepada yang di langit dan juga bisa ditujukan kepada manusia yang menjabat yang duduk di singgasana? Setuju? Oke. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Dengar dulu Erik. Tenang. Kamu? Saya sudah berdiskusi dengan banyak teman-teman muslim. Kata yang sepadan dengan kata kurios di dalam Al-Quran itu adalah kata Rob.
Saya tanya sama kamu, kata Rob itu bisa ditujukan kepada Allah, bisa ditujukan kepada orang nggak? Bisa. Bisa. Kata Rob yang disematkan kepada orang, maknanya apa? Maknanya seorang yang pemimpin. Pemimpin, yang terhormat, yang dihormati, yang dijadikan panutan, yang diikuti, yang mengepalai, yang menguasai, yang memimpin. Betul? Betul. Kata itu bisa nggak ditujukan kepada Muhammad? Bisa. Bisa. Karena dia pemimpin. Berarti sebentar. Berarti Rob kamu itu Muhammad, betul nggak? Itu Rob dikhususkan bagi pemimpin. Mulai kalau udah mulai. Sebentar, saya tanya. Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Saya katakan sekali Edis, Rob itu tergantung bahasa. Udah mulai dah. Mulai. Angel. Kamu yang aneh. Angel tenang tuturan. Angel tenang tuturan. Kapan saya Edis? Dengar dulu. Kata Rob. Dari Pelan-pelan tadi. ini. Saya cuma simple. Pertanyaannya simple. Dari Muhammad adalah Robnya umat Islam. Betul atau salah? tapi dia bukan Tuhan. Siapa yang terjemahin? Kenapa kamu senang terjemahan? Jangan terjemahin. Oke? Muhammad Robnya umat Islam, betul? Oke. Betul. Setuju? Rob ya. Betul, Setuju. kan? Rob ya. Oke, nanti dulu. Mau saya bantuin? Enggak, kamu jangan takut-takut. Gini. Karena ini hanya diungkapkan oleh seorang muslim yang betul-betul pemberani pemberita kebenaran. Saya salut dengan satu orang Islam, ya, anggota APII, dia dengan tegas mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Dia seorang ahli mantik, ya, seorang ahli Al-Quran. Bahkan Zuma pun berguru kepada dia. Namanya Daman Al-Mantiki. Perhatikan pernyataan Daman. Ini terus-menerus saya putar biar muslim makin banyak yang tahu. Dengar. Selanjutnya, ia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Udah. Oke, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Rob kalian? Rob itu. Setuju atau tidak? Muhammad Rob kalian setuju? Saya katakan sekali lagi ya. Mah meninggal dunia udah kesini. Makanya saya bilang kata Rob atau kata kurios itu maknanya itu seperti itu. Jadi jangan heran ketika murid-murid, ketika Paulus memanggil Yesus dengan panggilan kurios atau dalam bahasa Aramnya itu adalah maran. Atau adon dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya. Itu maksudnya ya seperti itu. Kapan saya ngomong ini? Kapan saya ngomong ini? Masalahnya gini ya. Kalian itu tadi ya diprank Paulus yang ngomong siapakah engkau Tuhan, itu namanya kena prank. Padahal dia tidak tahu itu Tuhan. Contoh, seperti contoh ya. Andaikan ya. Ini betul memang betul. Ini masalah Paulus ini ya. Ini ya. Andaikan ya. Andaikan dengarkan Erik sebentar. Saya yang ngomong guys. Tenang. Erik. Dari tadi kamu yang dengar. Erik. Dari tadi kamu ngomong kapan saya ngomong? Oke, baik. Saya berikan kamu tantangan supaya kita tidak panjang lebar ngomongnya ya. Nih. Saya balik dulu layar saya. Biar kamu saya beri tantangan yang membuat kamu nggak bisa ngomong lagi. Nih. Saya bersihkan dulu layarnya ya. Sebentar. Waduh ini. Nih. Kamu kan mempermasalahkan Yesus dipanggil Tuhan. Oke. Ini huruf T U H
Tuhan, ini kata-kata ini bahasa apa? Kosakata ini bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Saya mau tanya sama kamu, Al-Quran itu bahasa apa? Arab. Ada nggak kata-kata ini di dalam Al-Quran yang bahasa Arab? Enggak ada. Nggak Itu bahasa ada. Indonesia. Nggak ada. Terus kata-kata ini di dalam bahasa Arab itu apa? Apa? Kosakata yang bahasa Indonesia Tuhan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Ilah. Ilah. Apalagi? Itu aja. Rob? Rob itu tergantung kata-kata akhirnya. Tapi Oke. kalau ilah pasti. Oke, jadi kata Rob, arti Rob apa? Apa arti Rob? Rob itu bisa pemimpin, bisa ditujukan kepada Tuhan tadi. Oke, Muhammad berarti Rob nggak? Iya itu Rob pemimpin umat Oke, manusia. Muhammad adalah Rob. Nah, kalau Muhammad adalah Robmu, maka Robmu itu udah mati, betul nggak? Nah, macet dia. Rob sebentar, Robmu udah mati, bener nggak? Robnya orang Islam itu orang mati, bener nggak? Enggak, Nabi Muhammad. Nah, kan? Karena kami ini Muhammad. Memang berat. Karena kami Tadi ini katanya Muhammad Robmu betul. Rob pemimpin manusia di dunia Ya, ini gitu. Muhammad Robmu bener atau salah? Iya bisa juga katakan Rob. Oke, Robmu Muhammad. Muhammad sudah mati, sudah ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti Robmu sudah mati, betul? Tapi Robnya ilahnya belum. Nah, jadi Robnya orang Islam sudah meninggal dunia. Betul? Nah, sebentar, Robmu netek nggak? Netek nggak Robmu? Kami tidak Sebentar, menemukan saya tanya dulu sama kamu. Robmu ini netek nggak sama Aminah? Pokoknya kami enggak menemukan Muhammad. Pokoknya. Jawab dulu sama saya. Robmu menetek nggak sama Aminah? Muhammad netek. Netek. Oke, Muhammad coba. Rob. Muhammad Bukan Robmu Rob. betul. Muhammad yang netek itu bukan Rob. Ya, Muhammad Robmu betul. Rob pemimpin dunia. Oke, berarti Robmu netek betul. Tapi Rob ilah tidak. Nah, saya balikin. Nih, saya balikin. Jadi, ketika kamu bilang sama kami, Tuhanmu netek. Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Yesus, betul, seperti kamu itu betul. Karena Yesus itu bukan Bapa di surga. Makanya, jangan bilang Bapa di surga netek. Enggak. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan Maria. Tidak pernah netek. Tidak pernah mati. Yang meninggal, yang menyusu itu adalah anaknya, firmannya yang menjadi manusia. Nah, title-nya itu pun sama. Dia juga punya title Sang Gusti, Sang Firman, Sang Tuhan. Sama seperti tempatmu itu loh. Allah title-nya itu Rob, Muhammad tuh title-nya juga Robmu. Oh jadi, Edis, kamu nyembah yang mana? Gimana kamu itu? Jadi pertanyaan saya, kamu nyembah yang mana? Apa nyembah Yesus sama apa nyembah Bapa? Nyembah itu apa? Apa nyembah itu? Ya, kamu minta ya Tuhanku, ya Yesus, ya Rob, Oke, ya baik. Roh Kudus. Kamu minta kepada siapa? Oke, pertanyaan bagus. Kamu minta kepada siapa? Baik. Ketika kami mengatakan, ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Bukan Yesus. nyembah Yesus, kan di mana Roh Kudus? Tenang. Tarik nafas. Di sifat dua sifat. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, gini. Ketika kami berseru, Erik, ketika kami berseru memanggil Yesus, ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Yesus. Oke, kami terima. Sekarang saya tanya, umat Muslim melakukan hal yang sama enggak? Ya Muhammad. Apa? Langsung apa? Sebentar, kalian mengucapkan ini enggak?
Ya Muhammad, ya kalian panggil nggak Muhammad? Iya, bukan panggil, kami berseru. Iya, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang nyembah Yesus. Ketika kau berseru-seru kepada Muhammad, kau nggak ngaku nyembah Muhammad. Betul tidak umat Muslim? Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Muhammadku. Betul nggak? Betul. Terus bedanya di mana? Kami berseru-seru ya Yesus, kamu berseru-seru ya Muhammad, ya Muhammad. Bedanya ketika kami berseru ya Yesus, Yesus hidup. Ketika kalian berseru ya Muhammad, Muhammad di kuburan. Makanya saya bilang, umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur, Islam. Udah ya. Nggak, kamu akuin nggak bahwa umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur Islam? Berseru-seru itu bukan menyembah. Saya tanya, Berseru-seru. dengar. Siapakah umat yang berseru-seru kepada Muhammad? Islam. Berseru-seru Muhammad ada di mana? Di kubur. Siapakah umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Islam. Makanya saya bilang, agama yang berseru-seru kepada mayat Hadis. Jawab dulu ya. Gimana? Berseru-seru Gimana? Sudah selesai, sudah clear masalah. Apakah Bertobatlah berseru-seru daripada berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Apakah berseru-seru itu menyembah? Jawab dulu. Tadi kamu bilang sama saya, kamu berseru-seru kepada Yesus, nyembah Yesus. Giliran kamu berseru-seru kepada, makanya dari awal saya tanya tadi, apa yang disebut menyembah? Kalau kami Erik. tidak pernah berkata gini. Dengar ya. Kalau kami Udah, tidak pernah Erik, berkata kau gini. belajar dulu agama Islam. Nanti kalau kau sudah dalam ilmunya baru sini lagi. Jangan jadi pengecut. Jadi jangan jadi Kami pengecut tidak gimana sih? Kami Erik, bentar, tidak Erik, pernah dengar dulu, dengar. Kamu sudah akui bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat? Nah dengar dulu Edi, saya ngomong ini kapan saya ngomong ini? Kami tidak pernah berkata, ini bedanya ya, kami tidak pernah berkata, ya Muhammad, ampunilah dosaku. Sedangkan Kristen, ya Yesus, ampunilah dosaku. Itu beda. Baik. Kami tidak pernah minta ampun. Baik, Ya, jadi ya, kalau, Muhammad, oke sebentar. ampunilah Jadi kalau dosaku. sesuatu, gini. Jadi kalau sesuatu Anda percayai bisa menghapuskan dosa, maka itu adalah penyembahan. Apa penghapus dosa? Nah, mulai macet kan? Oke. Tadi kamu bilang, ketika kami berseru kepada Yesus minta ampun dosa, maka itu menuhankan, betul? Oke, ya betul. Nah, berarti sesuatu yang Anda percayai bisa menghapus dosa, berarti Anda menuhankan sesuatu itu, betul? Tergantung yang nyuruh siapa. Memang kalau mau ngomong sama mereka ini memang harus standar. Udah, kau di bawah sana. Nanti kutunjuk kau nanti yang menghapus dosamu batu hitam di Arab sana.